Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel Yudo Eka. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai tugas praktikum SCADA dengan judul Komunikasi Modbus TCP/IP menggunakan Node-RED dan HMI pada PLC Bosch Rexroth Control X ke PLC Schneider. Yang mana sebelum saya jelaskan, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Yudo Eka Gangga dengan NIM akhir 001. Saya berasal dari Universitas Diponegoro, Fakultas Sekolah Vokasi, Program Studi Teknologi Rekayasa Otomasi tahun 2023. Jadi langsung saja kita bahas mengenai latar belakang dari studi kasus yang saya bawakan, di mana dapat kita ketahui sendiri pada era sekarang, yaitu sistem otomasi industri yang banyak dijumpai ini memiliki vendor yang berbeda dalam hal penyajian PLC, sehingga tentu saja membutuhkan mekanisme komunikasi antar PLC yang berbeda vendor tadi agar sistemnya dapat berjalan secara efisien dan juga memerlukan komunikasi data yang andal. Nah, Modbus TCP/IP dipilih sebagai protokol komunikasi karena bersifat open source, mudah diakses, berbasis Ethernet dan mendukung pertukaran data antar PLC Bosch Rexroth dan PLC Schneider. Jadi kita juga gunakan Node-RED sebagai penengah yang mempermudah proses pembacaan, pengolahan, dan pengiriman data secara otomatis. Selanjutnya, sistem ini diintegrasikan dengan HMI agar proses monitoring dan pengendalian dapat dilakukan secara real time. Oleh karena itu dapat disimpulkan yaitu latar belakang pada studi kasus ini yaitu menampilkan komunikasi data dalam jarak jauh. Nah, tujuan dari praktikum ini yaitu yang pertama menggunakan Modbus TCP/IP untuk memungkinkan pertukaran data antar PLC. Yang kedua memanfaatkan Node-RED untuk membaca, mengolah, dan meneruskan data antar PLC. Yang ketiga mengetahui cara memprogram Node-RED untuk komunikasi Modbus TCP. Yang keempat mengintegrasikan sistem tersebut menggunakan Human Machine Interface, program PLC, dan protokol komunikasi Modbus antara master yaitu Control X dan slave yaitu PLC Schneider. Nah, sebelum masuk ke langkah-langkahnya, kita bahas dulu tinjauan pustaka, yaitu dasar teori dari praktikum ini. Yang pertama yaitu kita awali dengan apa itu SCADA. Jadi Supervision Control and Data Acquisition atau SCADA ini merupakan sistem yang digunakan untuk melakukan pengawasan, pengendalian, dan pengambilan data dari proses industri secara terpusat dan real time. Fungsi utamanya yaitu monitoring kondisi di lapangan, pengendalian peralatan industri, penyajian informasi kepada operator melalui HMI, dan pencatatan data atau tools untuk mengambil keputusan dengan tepat. Jadi dengan sistem SCADA ini memudahkan operator untuk dapat mengambil keputusan dengan tepat berdasarkan kondisi real di fieldnya. Kemudian kita bahas apa itu Modbus. Jadi Modbus ini merupakan protokol komunikasi industri yang dikembangkan untuk memungkinkan pertukaran data antara perangkat otomasi. Seperti yang ada pada sistem tadi itu ada PLC, sensor, aktuator, HMI, dan sebagainya. Jadi protokol ini dirancang secara open source dan mudah diakses oleh berbagai macam perangkat otomasi. Nah, kita bahas mengenai Modbus, pengembangan dari Modbus yang tadi. Di sini namanya Modbus TCP/IP. Yang mana Modbus TCP/IP ini berjalan di atas jaringan Ethernet sebagai media komunikasinya. Dapat dilihat pada gambar ini. Nah, di sini Modbus ini juga menggunakan sistem TCP/IP, yang mana TCP/IP itu merupakan standar komunikasi data yang digunakan untuk menghubungkan komputer dalam jaringan internet maupun local area network atau LAN. Fiturnya Modbus TCP/IP itu dia dapat mendukung banyak perangkat secara bersamaan.
kemudian tidak memerlukan koneksi fisik antar perangkat, kemudian memiliki jarak transmisi yang tidak terbatas, kemudian memiliki kecepatan transfer data maksimum 100 Mbit atau per detik atau dapat lebih tinggi. Nah, di sini merupakan contoh koneksi jaringan Modbus TCP. Di mana di sini tentu saja dari field ada device-nya, yaitu misal ada PLC, HMI dan input output. Sini masuk ke gateway-nya. Kemudian sini dalam jaringan Ethernet ya. Nah, sini masuk ke protokol komunikasinya, yaitu Modbus TCP. Nah, di sini ada beberapa struktur dari Modbus TCP. Yang pertama itu ada struktur data paket. Ini ada Modbus Application Protocol atau MBAP dengan spesifikasi sebagai berikut. Kemudian ada proses enkapsulasi data Modbus TCP. Di sini ada 5 layer utama. Yang pertama yaitu layer fisik. Yang kedua ada data link dengan parameter berikut. Yang ketiga ada network layer dengan parameter berikut. Yang keempat ada transport layer dengan parameter berikut. Yang kelima ada application layer. Nah, ada juga Modbus Protocol Stack Layer. Di sini ada Modbus TCP menggunakan TCP/IP dan jaringan Ethernet yang terhubung menggunakan fisik dari Ethernet tersebut. Nah, kemudian kita akan bahas mengenai Node-RED sebagaimana yang telah disinggung di awal. Jadi Node-RED ini apa sih? Node-RED itu, jadi Node-RED ini merupakan editor berbasis browser yang dapat memudahkan user untuk menghubungkan flow dengan penggunaan node yang luas di dalam palet yang dapat langsung diterapkan dengan satu kali klik. Yang mana fungsinya yaitu memungkinkan pengguna untuk mengalirkan logika antar perangkat. Kemudian tidak hanya perangkat, yaitu dapat juga sensor, kemudian HMI dan berbagai layanan online dengan cara yaitu tadi menyusun blok-blok yang disebut dengan node secara visual. Jadi di sini ada dua bagian ya di Node-RED. Yang pertama yaitu ada node. Sini merupakan bagian untuk membuat programnya. Misal mau membuat input, output dan sebagainya. Kemudian ada flow di sini, tempat untuk meletakkan node-node tersebut. Jadi dalam beberapa flow ini isinya ada beberapa node. Dalam satu flow isinya dapat ada beberapa node. Kemudian HMI atau Human Machine Interface. Ini merupakan antarmuka yang berfungsi sebagai penghubung antara operator dan sistem otomasi. Sehingga dalam HMI ini akan memudahkan operator untuk melihat langsung kondisi dari lapangan. Nah, itu merupakan tinjauan pustakanya. Kemudian kita masuk ke kasus yang dibahas pada praktikum kali ini, yang mana pada sistem ini yaitu sebagaimana latar belakang yang telah disebutkan, yaitu bus Rexroth ini berperan sebagai master atau Modbus client yang secara aktif melakukan permintaan pembacaan dan penulisan data melalui jaringan Ethernet. Kemudian yang kedua, Node-RED digunakan untuk menjembatani komunikasi Modbus TCP/IP, mengolah data, serta meneruskan data antara PLC bus Rexroth dan PLC Schneider yang berperan sebagai Modbus server atau slave. Yang selanjutnya, yang ketiga, yaitu data yang telah diproses tersebut akan ditampilkan melalui HMI berbasis web untuk keperluan monitoring dan pengontrolan secara real time oleh praktikan. Nah, sekarang langsung saja kita ke cara mengakses Modbus TCP/IP dan Node-RED serta beberapa setting dan konfigurasi yang dilakukan untuk menunjang praktikum ini. Baik, di sini kita akan coba praktek yang pertama, yaitu kita buat dulu program untuk menggunakan fasilitas Node-RED dengan kasus pada tugas 1, yaitu menggunakan pemisalan jika motor M sebagai slave pada device Schneider ditandai dengan lampu menyala jika motor on. Jadi kita buat program untuk
mengaktifkan motor. Nah, sini yang pertama kita tampilan awalnya seperti ini, kita inaktif saja, kemudian apply. Selanjutnya itu kita pilih PLC-nya. Ini PLC yang digunakan TM221 CE16R. Kita seret, kemudian yes. Setelah itu akan muncul Ethernet di sini. Nah, di sini kita isikan alamatnya sebagaimana alamat dari PLC ini, yaitu 192.168.1.50. Nah, setelah itu kita centang semua security parameternya, kemudian apply. Nah, jika sudah, kita masuk ke Modbus DCP dan kita enable Modbus-nya. Kemudian kita, nah di sini Modbus ini, PLC ini Schneider berperan sebagai slave. Nah, di sini tadi maksud saya itu alamat dari PLC Schneider ya. Nah, selanjutnya kita akan buat programnya untuk mengaktifkan motor. Yang pertama kita gunakan variabel read variable, kita letakkan di sini misalnya, dan kita kontak untuk input, kemudian coil. Nah, di sini kita berikan alamatnya langsung saja M50 bisa, sesuai dengan yang telah dikonfigurasi sebelumnya, M51. Kemudian pada rung selanjutnya untuk menyalakan motornya, sini untuk kontak dan coil, misal alamat dari motor M10. Nah, motornya itu beralamat Q, untuk output yaitu Q 0.0. Di sini ada beberapa variabel, dimana ini ada execute, abort. Nah, di sini execute block yaitu merupakan block activation, kemudian abort yaitu cancel eksekusi, kemudian yang done yaitu menandakan eksekusi berhasil, busy itu eksekusinya ongoing, aborted yaitu eksekusinya tercancel, dan error yaitu eksekusinya gagal. Oke, di sini merupakan setting. Setelah kita dari Schneider, kita ke Control X untuk menyambungkan login di device Control X ini menggunakan password yang telah dibuat, yaitu otomasi Control X 1234. Kita pastikan Control X ini sudah login atau tersambung. Kemudian kita klik apply. Nah, di sini merupakan ladder diagram. Yang pertama yaitu ada start system pada rung 3, kemudian valve akan menyala dan timer, kemudian motor akan menyala. Nah, di sini merupakan setting dari kelembaban dan suhu. Kemudian ada POW dari ladder PLC yang telah dibuat. Kemudian kita menuju ke Control X Boss Rexroth. Kemudian kita awali dengan masukkan passwordnya terlebih dahulu. Setelah itu kita akan atur mengenai note rate-nya dengan cara yaitu pada tampilan home kita ke Modbus DCP terlebih dahulu, kita pastikan yaitu kelembaban dan suhu telah terinput pada praktikum sebelumnya. Kemudian pada note rate kita klik edit flow. Nah, di sini sistem akan otomatis teralihkan ke note rate. Setting dari note rate yang ada pada Boss Rexroth tadi, dimana di sini pada layar pertama yaitu ada PLC
app application SIM PLC motor di sini merupakan node input yang membaca nilai variabel motor secara langsung dari PLC bus Rexroth melalui data layer. Nah, node ini akan mengirimkan data setiap kali terjadi perubahan nilai pada variabel tersebut, sehingga data yang diterima bersifat real time. Kemudian data ini akan dialirkan ke write check ini untuk dicek. Kemudian sebelum dikirim ke debug 1 ini. Kemudian pada jalur kedua ini merupakan data dari variabel motor yang langsung dikirim ke node Modbus write di sini. Node ini berfungsi untuk menuliskan nilai data ke register Modbus TCP/IP pada PLC Schneider. Kemudian sehingga PLC Schneider dapat merespon dan mengendalikan output sesuai dengan perintah Ctrl X. Kemudian ada node write check 2 di sini, dan sini juga node-nya yang ini sama. Node write check 2 ini digunakan sebagai lapisan validasi sebelum data diteruskan. Nah, node ini memastikan bahwa nilai yang dikirim memenuhi kondisi tertentu. Kemudian hasilnya dipantau melalui debug 3 di sini. Kemudian debug 2 ini digunakan untuk memonitor data mentah yang keluar langsung dari PLC sebelum diproses lebih lanjut. Oke, selanjutnya merupakan hasil akhir pengujian praktikum yang telah dilaksanakan dengan setting dan konfigurasi yang telah dilakukan sebelumnya. Oke, mari kita lihat pada video berikut ini. Awalnya kita start, sini akan memulai, kemudian motor akan menyala. Coba kita sentuh ke TLB 1, kemudian menyentuh ke TLB 2, motor menyala lagi. Kita TLB 1 lagi, TLB 2 lagi, motor menyala. Nah, motor menyala. Nah, program sudah selesai. Sini merupakan pengujian untuk 4 siklus dari masing-masing sensor TLB 1 dan TLB 2, yaitu ketika diklik 4 kali maka motor akan menyala dengan ditandai indikator merah pada PLC Schneider. Nah, di sini motor sudah menyala, yang mana menandakan bahwa komunikasi dari Ctrl X yang diproses oleh node read telah berhasil diterima oleh slave, yaitu PLC Schneider. Nah, berdasarkan hasil pengujian dari praktikum, dapat diambil kesimpulan bahwa sistem SCADA berbasis Modbus TCP/IP ini berhasil mengintegrasikan PLC bus Rexroth Ctrl X sebagai master dan PLC Schneider Electric dengan node read sebagai middleware atau penengahnya. Komunikasi data yang didapatkan berjalan dengan stabil dan real time, serta dapat dimonitoring dan juga dikontrol melalui web berbasis HMI berbasis web. Jadi sistem ini membuktikan bahwa Modbus TCP/IP ini sangat efektif dalam arsitektur otomasi industri dengan perangkat yang bermacam-macam atau multi vendor PLC-nya. Baik, mungkin cukup sekian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, dan apabila ada kritik maupun saran dapat dilakukan melalui kolom komentar atau dapat menghubungi kontak person yang tertera pada video. Baik, terima kasih. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.